Beberapa waktu ke belakang ini admin nemuin ada komentar yang nanyain soal bagusnya beli ikan hias seperti ikan mas koki ini di pasar ikan hias, di toko ikan hias, atau ke penghobi. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwa Buncit. Ya, belanja ikan hias salah satu dari beberapa kegiatan yang disukai oleh penghobi ikan hias. Seperti admin yang suka dengan ikan mas koki, Iwak Buncit. Jadi kegiatan beli ikan mas koki itu adalah suatu yang ditunggu-tunggu karena bakal ada penghuni baru, juga bakal cuci mata, kita bakal melihat ikan-ikan cantik yang lain, atau mungkin tempatnya, atau mungkin suasananya, atau mungkin harganya, dan banyak sekali yang bikin kamu excited banget buat beli ikan mas koki baru. Nah, perkara untuk beli ikan mas koki ini sendiri sebenarnya kembali lagi ke selera kita ya, jodoh-jodohan juga. Jadi admin misalkan nih dapat ikan si oranda yang berenang ke bawah itu, oranda sakura ini, itu dapatnya dari lelang. Ada juga si rancu sakura yang beli langsung, ada juga ikan mutiara itu belinya di toko ikan hias. Di awal-awal admin pelihara juga ada yang belinya itu di pasar ikan hias. Jadi sebenarnya untuk ikan hias atau ikan mas koki seperti ini kitanya itu kadang ngelihatnya itu nggak tentu ya. Kadang ada yang jualnya di toko ikan hias kita beli karena suka. Kadang cuma lihat aja mampir, atau mungkin niatnya beli filter lagi beli ikan hias, atau mungkin cuma lihat sekelebat aja kok cantik ikannya, beli aja di pinggiran jalan. Karena di kota admin juga sepertinya sudah ada cukup banyak yang jual ikan hias di kantongin plastik, dijual di pinggir jalan. Yang niatnya mungkin cuma lewat satu kali atau dua kali, lihatnya kok cantik, akhirnya dibeli. Nah kembali lagi memang beli ikan hias nih jodoh-jodohan. Cuman kalau ditanya ke admin yang pelihara ikan hias, ikan mas koki ini, yang bener-bener niat banget itu mulai dari akhir 2018 sampai video ini dibuat di 2022 akhir. Ya mungkin aja, semoga aja YouTube tetap ada, ya bakal ke belakangnya juga admin tetap bisa pelihara ikan mas koki. Jadi sepengalaman admin, setidaknya ada 3 tempat buat beli ikan hias memang. Di pasar ikan hias, di toko ikan hias, dan juga di penghobi. Nah, kalau di sini di kota Palembang nyebut pasar ikan hias itu bukan pasar ikan ya, tapi nyebutnya pasar burung. Buat kamu yang tinggal di kota Palembang itu sudah kenal banget dengan yang namanya pasar burung. Pasar burung itu namanya aja, memang di situ jualnya banyak burung, dan mungkin saja admin kurang begitu tahu untuk sejarahnya. Mungkin aja di awal-awalnya itu banyak penjual burung, penjual unggas. Cuman kalau kamu mampir ke pasar burung Palembang itu sebenarnya banyakan yang jual ikan daripada yang jual burung. Macam-macam ikannya. Tentunya kalau di tempat kamu juga bakal banyak banget pasar ikan hias. Ada yang sampai bukanya itu dari subuh ya. Admin belum sampai ke sana. Semoga aja diberi rezeki untuk mampir ke tempat tersebut. Ada juga yang namanya toko ikan hias. Nah, toko ikan hias ini biasanya jualnya itu di toko. Biasanya si pemilik menyewa sebuah toko untuk menaruh etalase akuariumnya, untuk makanan ikannya, peralatan ikan hiasnya. Untuk toko ini sendiri sudah banyak banget kalau di kota admin, apalagi kalau di kota-kota besar seperti kamu di Pulau Jawa itu banyak banget toko ikan hias. Dan macam-macam juga biasanya di dalam satu toko ikan hias itu nggak jual hanya ikan mas koki aja, biasanya ada ikan perewangannya, ikan manfish biasanya, atau mungkin jual ikan buat aquascape dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk penghobi sendiri memang lebih spesifik. Biasanya kalau kamu datang penghobi apa itu dia jualnya memang ikan spesifik. Misal admin datang ke penghobi ikan mas koki dia jualnya ikan mas koki. Walau mungkin ada aja ikan yang dia jual lain, tapi memang dia nyediain buat ikan mas koki khusus. Kalau kamu datang ke ikan cana, penghobi ikan cana, dia jual tentu ikan cana. Walau mungkin dia akan jual ikan lain, tapi nggak terlalu bener-bener banyak pilihan. Pasti dia akan jual ikan cana, atau mungkin ikan lohan dan lain sebagainya. Ya setidaknya admin
sudah datang ke dua penghobi ikan, ya dua jenis ikan, yaitu ikan mas koki tentunya. Kedua adalah ikan lohan. Ikan cana sendiri nantilah ya, admin belum kepikiran karena orang rumah nganggap ikan cana itu masih sebagai ikan buat dipindang, buat digoreng. Admin khawatir nanti sudah dibeli malah ditinggal pergi tiba-tiba sudah jadi berupa lauk. Oke, kalau ditanya ke admin pribadi, sebenarnya Min kalau beli ikan bagusnya di mana? Ingat kembali lagi ke jodohnya ya. Kamu sukanya itu ikannya dapatnya dari mana? Tapi memang perlu harus diperhatikan ketika beli ikan itu, sumber tempat kamu dari beli ikan itu memang penting. Ya, alih-alih mungkin kamu ngeliat ikan bagus, suka, langsung kamu beli aja tanpa mengetahui asal-usul ikan dan tempat penaruhannya itu, penaruhan ikannya itu, tempatnya itu. Karena berpengaruh sekali dengan kesehatan ikan, dengan fisik ikan, mental ikan. Jadi pengaruh banget. Dan kualitas ikan juga dipengaruhi dari mana kamu belinya itu. Pengalaman admin mulai dari beli ikan hias itu standar, belinya itu, kalau admin pertama justru belinya itu di toko ikan hias ya. Kebetulan banget di kota Palembang, di admin itu ada, ketika admin pulang mau ke rumah, sebenarnya nggak pernah nginget kalau di situ ada toko ikan hias, cuman istri ngeliat, akhirnya mampir dan beli satu paket dengan akuariumnya 60 cm, dengan ikannya 2 ekor. Belinya itu syukurnya di toko ikan hias yang dia itu juga bisa dibilang penghobi ya, walau memang dia nggak bener-bener fokus di ikan mas koki, tapi sepertinya ikannya rawatan cukup baik dan asalnya juga cukup bagus. Jadi admin beli pada saat itu 2 ekor berserta akuarium, pompa dan segala macam peralatannya. Dapatlah 2 ekor ikan yang bisa dibilang ikan sepuhnya dari semua ikan ini. Cuman ikannya sekarang sudah nggak ada lagi. Sejauh yang admin alami, kalau beli di toko ikan hias ya bagus-bagus aja sih sebenarnya, tergantung dari kamunya aja dapatnya dari toko gimana. Lihat aja juga kebersihan tokonya, khususnya untuk apakah ada parasit di ikannya itu, karena ya namanya dia juga punya toko kan, ngurusin banyak hal lain selain ikan yang dia jual, juga mungkin peralatan, mungkin jual makanan dan sebagainya. Mungkin aja 1 atau 2 kutu yang lolos, mungkin ada parasit atau mungkin ada penyakit yang lolos. Nah itu kamu perhatikan juga apakah tempat toko yang kamu beli tersebut itu dia memperhatikan kebersihan dari ikannya, kesehatan ikannya. Kalau misalkan semua sudah kamu cek ya sebenarnya fine-fine aja beli ikan di toko ikan hias. Nah kemudian admin coba hunting yang admin sebutkan tadi. Cuman untuk pasar ikan hias ini sendiri enaknya itu kita bisa nawar ya, walau di toko sebenarnya bisa nawar, cuman kalau di toko itu kayak sudah cukup stuck ya, harganya itu sudah kayak ada patokan. Tapi kalau pasar ikan hias itu kita bisa nego, enaknya itu bisa nego. Kita bisa nego misalkan harganya 2 ekor itu 150 bisa ditawar jadi 100.000. Terus misalkan kita beli lebih dari 2 bisa dikasih lebih, atau mungkin harganya bisa diturunkan lagi. Itu enaknya kalau beli di pasar ikan hias. Cuman ya namanya juga jual di pasar ya, tempatnya terbuka. Kalau di tempat kota admin itu tempatnya terbuka sehingga terkena sinar matahari, terkena hujan. Jadi mental ikan itu jadi nggak stabil, sehingga ikan itu ada aja yang nggak kuat sehingga bikin stres ya, ikannya stres, atau mungkin juga ada kutu masuk dan lain sebagainya. Admin pernah nemuin 1 ekor ikan yang ternyata sakit ketika sudah dibeli. Ya memang mungkin lagi nasibnya seperti itu. Dan juga biasanya kalau di pasar ikan hias ini kan dia lebih condong untuk menjual ya, menjual. Jadi memang walaupun mungkin memang yang jualan itu dia juga punya basic hobi dengan ikan yang dijualnya, tapi umumnya memang namanya juga pasar itu tempat jual beli. Jadi memang mungkin ikannya datang hari ini dijual pada saat itu, atau mungkin nginep 1, 2, 3 hari. Yang mana juga kalau misalkan kalau di pasar ikan hias yang admin ketahui sampai saat ini tuh biasanya dijual di baskom. Ya di dalam baskom ikannya dikasih aerator, filter secukupnya seadanya aja, sehingga ya untuk kualitas air mungkin juga kurang. Dimana media biologi yang jarang admin temukan, biasanya cuman kapas aja, kapas putih buat filtrasinya. Ya seadanya aja, memang tujuannya buat jualan, bukan admin mau gimana pun ya. Sejauh admin yang dapetin ya kira-kira seperti itu. Nah kalau misalkan kamu mau dapat kualitas yang grade yang bagus, itu biasanya ada di penghobi sekaligus penjual. Sebenarnya ketiganya ini bisa dibilang juga ya sama sih sebenarnya, cuman yang admin maksud penghobi sekaligus penjual, tapi lebih menitik beratkan pada penghobi. Dia tuh kalau pengalaman admin biasanya di breedernya itu jualnya itu justru nggak punya lapak khusus,
seperti di pasar atau di toko. Biasanya justru dia jualnya itu di rumah. Ya, kita harus tahu dianya itu dari Facebook, mungkin dari media sosial lain, atau mungkin dari WhatsApp grup dan lain sebagainya. Dia jualnya itu justru harus datang ke rumah mereka, dan biasanya di rumahnya itu sudah ada kolam atau mungkin sudah ada akuarium, display yang seadanya aja, tapi akuariumnya biasanya OP, sudah pakai mushroom, akuariumnya mungkin 2 meter, ada kolam, jadi kelihatannya itu kayak memang penghobi kelas berat seperti itu. Ikan yang dijual juga memang ikan yang bagus, jarang nemuin kalau penghobi yang jual itu ikannya ikan standar ya, minimal di atas sedikit rata-rata. Ikannya itu sudah ikan pilihan banget, sortiran banget, rawatan banget. Walaupun mungkin bakal kamu temui mungkin ada 1-2 penjual yang ada kena kutu ikannya, tapi biasanya nggak terlalu parah. Tinggal kamu aja amati ikan yang kamu beli itu apakah ada kutuan atau mungkin ada parasit dan lain sebagainya. Tapi ya memang namanya juga ikan penghobi ya, dia juga tahu kualitas ikan yang dia punya, yang dia jual. Jadi ya jangan heran kalau harganya itu kayak jauh banget antara beli ikan di pasar ikan hias dengan di penghobi. Walau mungkin di tengah-tengah itu ada toko, itu relatif, tapi yang paling jomplang banget adalah ketika kamu beli ikan mas koki di pasar ikan hias dengan ikan yang ada di penghobi. Ya, misalkan nih dengan 100.000 kamu beli di pasar ikan hias, pengalaman admin kemarin waktu tahun 2018 akhir, 100.000 itu yang dapat kecil-kecil segini atau mungkin yang 2 jari seperti ini, itu bisa dapat 5, 6, ya 6 ekor ikan mas koki. Cuman ya tahulah sendiri ya, ikan mas koki yang admin beli itu ikan mas koki kelas pasar banget. Yang penting ada hiasan lah kalau ditaruh di dalam akuarium. Cuman 100.000 di zaman itu, di tahun 2018 akhir, itu kamu bisa sudah dapat oranda panda. Iya, oranda panda yang admin beli itu kalau nggak keliru harganya dulu 100.000. Ya, sampai ada beberapa subscriber yang nanyain, Min dijual nggak? Iya, biasanya admin kalau punya ikan mas koki peliharaan itu nggak dijual, biasanya dipelihara sampai dia berpulang. Jadi memang untuk harganya itu kentara banget bedanya, kualitasnya juga beda, dan ikannya itu bener-bener rawatan. Dikasih makan juga biasanya nggak sembarang selingan, pelet juga bisa dikasih, cacing beku, mungkin ada vitamin-vitamin lain yang dikasih, sehingga kalau kamu mau bener-bener mau nyari ikan mas koki yang contohnya aja yang seperti ini kan dapatnya di penghobi, walaupun memang dapatnya dari lelang, tapi lelang ini diadakan oleh si penghobi. Jadi admin dapat ikan yang bisa dibilang kelas penghobi ini nih. Walau memang harganya untuk lelang terbilang murah, kecuali yang ini, tapi ya hasilnya memuaskan. Walau isinya cuma 2 ekor ini aja di akuarium 60 cm, tapi lihatnya aja tuh sudah senang daripada kamu isi ikan ada 5, 10, tapi ikannya ikan pasar. Bukan mau mengecilkan ikan pasar, bukan. Admin juga belajar ikan mas koki itu dari ikan yang murah-murah, yang biasa, yang pasar, yang harganya dapat waktu itu pernah beli ya 110.000 dapat 7 ekor. Itu bahagianya banget, bener-bener bahagia banget dapat ikan yang banyak seperti itu. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, sumpah lihat ikan dalam satu akuarium 60 cm isinya banyak. Jadi admin kurangi aja jadi 2 ekor, tapi 2 ekor itu cantik. Nah itulah, kalau admin lebih penting sekarang itu kualitas daripada kuantitas. Nah kalau kamu fokusnya itu pengen yang kualitas bukan kuantitas, maka kamu pilihlah untuk beli ke penghobi. Coba kamu cari aja penghobi yang di kota kamu, cari aja yang satu kota, karena bisa lebih enak untuk datang ke tempat mereka, ngelihat langsung, juga bisa megang, nyobain, atau mungkin kamu tertarik dengan ikan yang lain. Kalau misalkan mau coba-coba di awal-awal khawatir beli ikan mas koki yang harganya 100.000 ke atas, 1.500 atau 1 juta, khawatir mati karena baru pertama kali pelihara, bisa coba ikan di pasar. Walaupun memang setiap pasar ikan itu beda-beda ya. Di pasar ikan hias admin yang admin temui sampai saat ini cukup susah untuk nemuin ikan yang mewah, yang wah, ngelihat itu langsung kita tahu bahwa itu ikan wah ya, ikan mewah, kelihatan banget. Itu cukup susah untuk ditemukan di pasar ikan hias. Ya karena memang namanya pasar ikan hias kan, orang umum yang lewat, semua, kalau istilahnya tuh semua genre lah orang lewat tuh, mungkin yang nggak suka, mungkin setengah suka, mungkin nggak tahu selama ini lihat ikan lucu, terus berapa harganya terjangkau, dibeli. Nah kira-kira seperti itu memang pasar untuk pasar ikan hias yang admin ketahui di kota admin. Tapi mungkin juga bakal beda di kota kamu.
Kalau memang untuk ikan rawatan ya coba beli ke penghobi ya, setidaknya kamu coba beli untuk di toko ikan hias. Walau memang kamu harus perhatikan juga kebersihan dari toko ikan hias itu sendiri. Sejauh yang admin temui sampai saat ini toko ikan hias itu cukup baik. Perawatannya juga mereka baik dan mereka juga sepertinya punya basic suka, bukan hanya sekedar jual aja. Dan ya kebanyakan dari kita juga kalau mampir ke toko ikan hias juga memang orang yang ada ketertarikan, walaupun belum benar-benar hobi, tapi ada sedikit ketertarikan untuk beli ketimbang kita belinya itu di pasar ikan hias yang menyasar pangsa pasar umum, pembeli umum. Cuman itu tadi, kamu harus siap dengan konsekuensi harganya. Ya, harga ikan hias di penghobi itu memang menengah harganya. Kalaupun kamu nemu mungkin yang ada mungkin masih jual 100 ribuan, biasanya yang kecil-kecil ikannya, semakin terkenal breedernya, semakin sering dia ngeluarin ikan yang bagus, biasanya ya ikan 500 ribu 1 juta pun itu cepat ludesnya. Dan kamu jangan sampai ketinggalan dengan ikan yang kamu incer, karena ya ikan itu kan unik seperti makhluk hidup. Sama seperti manusia, setiap ikan itu punya karakter beda, punya penampilan yang beda. Walaupun mungkin sama-sama oranda panda, mungkin sama-sama rancu sakura, tapi tetap aja satu ikan dengan yang lain itu bakal beda walaupun sama-sama jenisnya. Itu aja untuk video kali ini. Jadi semoga menjawab rasa penasaran kamu yang selama ini nanyain, Min, belinya itu bagusnya di pasar ikan hias, di toko ikan hias, atau di penghobi langsung. Nah, itu dia jawaban dari admin. Admin sudah nyoba ketiganya dan mungkin saja beda di kamu. Buat kamu yang punya pengalaman selama pelihara ikan mas koki terkait soal beli ikan hias nih, bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.